Poinnya udah kelihatan belum ya? Sudah, Bang. Oke, makasih Hana. Ya, jadi untuk materi di kalkulus kita, terutama untuk materi yang bakal keluar di UAS, itu ada 7 kemungkinan ya dari bab yang sudah tentunya dipelajari. Dan integral itu aplikasi dari integral trigonometri, integral dari silen, dan yang terakhir itu integral trigonometri ln. Kita bahas dari integral tertentu dulu ya. Baik, yang pertama itu ada integral tertentu, bisa kita lihat ya. Di PPT ini ada fungsinya, ada turunan, terus ada anti turunan. Mesti dari kami udah paham lah kayak fungsi itu apa, terus turunan itu apa, dan anti turunan itu apa. Jadi semisal kita punya X pangkat 3. Nah, kalau diturunin itu dia bakal, jadi ada X pangkat 3. Sebentar. Iya, udah bisa coba. Jadi kan ada X pangkat 3 tuh. Nah, yang dimana X pangkat 3 ini kalau kita turunin, dia tuh bakal jadi 3X kuadrat. Kenapa bisa jadi 3X kuadrat? Jadi rumus yang dipakai itu yang di bawah ini ya, yang X N plus, kalau turunan tuh harusnya dikurang, jadi N dikurang 1 per jadi ada 3X pangkat 3. Jadi turunan itu bakal jadi 3X kuadrat. Itu dari pangkat yang tadi, dari fungsi X pangkat 3 yang tadi. Dan otomatis si pangkat 3 ini dia tuh berkurang 1, makanya jadi 2. Nah, untuk selanjutnya tuh ada contoh soal integral tertentu. Nah, itu ada soal integral dari X pangkat 3 minus 2X kuadrat plus 2 kurung tutup dx. Nah, sebenarnya ini tinggal diintegralin aja. Jadi kan awalnya X pangkat 3 nih. Nah, sesuai rumus yang tadi, yang ini, maaf ya, ini sebenarnya rumus integral. Jadi kalau ada integral X pangkat N dx, kalau integralin dia tuh bakal jadi rumus X pangkat N plus 1 per dari N yang tadi di plus 1 plus konstantanya. Makanya di sini tuh dia si X pangkat 3 tuh dia jadi X pangkat 3. Nah, 3 yang di pangkat ini dia tuh ditambah 1 sesuai rumus yang tadi. Terus diper, nah 3 itu didapat dari nilai pangkatnya tadi, yang N tadi. Diplusin 1. Nah, lalu dikurangin, nah ini kan 2X pangkat 2 ya. Nah, si 2-nya ini ditambah 1 juga sesuai rumus yang udah tadi saya jelasin tadi. Lalu si bawahnya sama juga, pakai N plus 1 kan, makanya N-nya diganti yang pangkatnya tadi, yang 2. Makanya dia jadi 2 plus 1. Terus di plus 2X. Nah, ini kan sebenarnya ada pangkat ya di plus 2X ini. Dia ada pangkat 1. Cuma karena dia 1, makanya dia nggak ditulis kalau di soal. Tapi kalau di sini dia tetap ditambahin 1 kan, karena dia emang ada 1.
terus diperin 1 plus 1. Habis itu minus. Nah, kalau ini karena ini diintegralin, maka dia cuma nambah X kan. Awalnya kan dia nggak ada X, dia nambah X. Terus di 0 plus 1-nya, terus diplusin sama C atau konstantanya. Maka hasilnya dia jadi X pangkat 4 per 4 minus 2 per 3 X pangkat 3 plus X pangkat 2. Nah, kenapa X pangkat 2? Karena ini kan di atas ada 2 ya. Nah, 1 tambah 1 kan dia sama dengan 2 kan. Makanya 2 kalau dibagi 2 kan otomatis dia 1. Maka dia ini sebenarnya masih ada 1. Cuma nggak ditulis aja. Lalu jadi min 2X plus C. Nah, itu contoh soal yang pertama. Paham nggak kira-kira? Paham, Bang. Yang lain gimana? Paham. Paham, Bang. Oke. Next ya. Oke, untuk next tuh ada contoh soal yang C. Dia tuh integral dari 2X pangkat 3 per 2 dikurang X min 2 per 3 kurung tutup dx. Nah, ini juga caranya sama. Cuma kalau ini tuh pangkatnya dia pakai pecahan. Nah, kalau pakai pecahan tuh gimana sih caranya? Nah, caranya itu si 2X 3 per 2 itu ditambah 1. Nah, ini tuh harus, kalau pecahan kan harus nyamain penyebutnya ya. Jadi, satu kita ibaratin karena dia mau nyamain penyebutnya, maka penyebutnya ini dia harus 2. Makanya 1 itu diubah jadi 2 per 2. Terus di bawahnya 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini dari tadi nilai si N-nya tadi, yang pangkatnya. Ditambah 1. Nah, 1 juga sama. Ini dari nilai diubah menjadi 2 per 2, supaya dia bisa dijumlahin, karena dia kan pecahan. Terus dikurangin X pangkat negatif 2 per 3. Nah, ini juga sama ya, satunya tuh diubah, dia jadi 3 per 3. Kenapa 3 per 3? Karena dia kan penyebutnya 3. Jadi kita harus nyamain. Di per 2 per min 2 per 3 plus 1. Ini juga sama ya, kayak yang tadi di atasnya. Di plus C. C-nya ini konstanta. Lalu udah kita tinggal jumlahin aja. Hasilnya 3 per 2 ditambah 2 per 2 itu hasilnya 5 per 2. Lalu untuk pecahannya juga sama. 3 per 2 ditambah 2 per 2 itu hasilnya 5 per 2. Nah, untuk yang min X-nya ini juga sama. Dia kan min 2 per 3 ditambah satunya diganti jadi 3 per 3. Makanya hasilnya 1 per 3. Karena kan dia min 2 ditambah 3. Jadi dia tuh hutang 2 tapi dibayar 3. Jadi kan masih sisa 1 kan. Nah, ini diperin sama juga kayak hasil yang pecah yang pangkatnya tadi, yaitu 1 per 3 diplusin konstanta. Nah, lalu kenapa ini bisa jadi 4 per 5? Karena 2 dibagi 5 per 2 itu kalau diubah jadi kali 5 per 2-nya tuh jadi dibalik. Jadi 2 per 1 dikali 2 per 5. Nah, 2 kali 2 itu kan 4. 1 kali 5 tuh 5. Makanya hasilnya jadi 4 per 5 X pangkat 5 per 2. Terus dikurang 3. Nah, ini 3-nya dapat dari mana? Ini kayak yang tadi, yaitu di sini kan di X depan ini sebenarnya ada 1 ya. Ada 1. Cuma nggak ditulis aja karena dia 1. Terus yang 1 per 3 ini kan dia dibagikan, dia diubah. Jadi dikali otomatis 1 per 1 dikali 3 per 1. Makanya hasilnya 3. Kan 3 dibagi 1 kan hasilnya tetap bilangan itu kan yang atasnya. Nggak ngaruh dia dibagi sama 1. Makanya dia jadi X 3 X pangkat 1 per 3. 1 per 3 itu yang tadi ya pangkat ini ya. Terus di plus C. Udah gitu aja sih.
Gimana kira-kira ada yang bingung nggak? Aman, Bang. Oke. Kita next ke turunan dasar trigonometri ya. Jadi untuk penyelesaian dari integral, mau itu turunan dari persamaan trigonometri, ada syarat penting yang perlu kita ketahui dulu, yaitu tentang pola atau hasil dari integral si apa namanya ya? Ini pokoknya ada istilahnya ya, sin sama kosinus tuh. Jadi untuk integral dari sin yaitu adalah negatif cos x. Misalkan sin x ya. Integral dari sin x dx itu sama dengan negatif cos x plus c. Ini untuk turunan tertentu. Nah, untuk integral dari cos x dx itu hasilnya adalah sin x plus c. Di sini ada problem di mana kita harus mengintegralkan suatu fungsi ya sinus namanya, fungsi trigonometrik. Jadi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan itu namanya fungsi trigonometrik. Nah, jadi kalau misalkan fungsi atau sukunya itu tunggal, kita bisa langsung integralkan sesuai dengan persamaan yang ada di atas ini. Kita masuknya ke case yang bagian integral sin x dx aja ya. Jadi karena sukunya itu udah tunggal, maksudnya tidak ada perkalian lagi di bagian sin ya. Kita bisa langsung integralkan si sin x dx-nya itu menjadi sesuai dengan persamaan yang awal, yaitu negatif cos x plus c ya, untuk integral tertentu. Nah, yang bagian suku pertamanya mungkin menyesuaikan dari problem yang ini ya. Nah, untuk yang bawah yaitu penyederhanaan untuk suku yang pertama ya teman-teman. Untuk suku yang kedua ini, yang bagian fungsi sinus, menyesuaikan aja dari yang atas. Jadi positif ini dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif ya. Dan hasil akhirnya itu negatif 6/5, X pangkat 5/3, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini latihan ya. Mungkin kalian bisa coba di rumah ya. Kalau misalkan kalian masih ada kesulitan untuk latihan ini, bisa kalian diskusikan ya di grup. Dan kita sharing-sharing aja ya. Teman-teman tunggu sebentar ya, kita mau coba ganti format nih supaya bisa dicoret-coret.
Baik, mungkin bisa sambil dilanjut ya, sambil nunggu ini. Baik, untuk selanjutnya itu ada integral tertentu. Nah, untuk rumus dasar dari integral tertentu tuh ini ya bisa kalian lihat. Itu ada integral, terus di atasnya ada B, ada A. Ini tuh batas atas sama batas atas dalam integral. Lalu ada fx dx sama dengan fb yang tadi sama min fa. Bisa lanjut. Nah, ini sesuai yang tadi saya jelasin ya, untuk kan ada integral nih 2 sama 2 ini dia tuh batas atasnya, sedangkan yang 0 tuh dia batas bawahnya. Terus x pangkat 4 dx sama dengan, nah ini kita integralin. Integralin tuh sama yang kayak tadi ya. Jadi si 4-nya itu kita tambah 1, maka hasilnya dia jadi x pangkat 5. Nah, terus untuk bawahnya itu kan tadi rumusnya n plus 1. Nah, n-nya tuh 4 kan tadi yang di pangkatnya. Nah, itu tambah 1, dia sama dengan 5. Nah, udah dapet nih 5 sama x pangkat 5 itu integral. Kita pakai tang buat singkat 2 sama 0. Nah, karena pun bilangin dipangkatin tuh, dipangkati apa, 0 dipangkatin berapapun tuh masih hasilnya tetap aja 0. Jadi makanya nggak usah ditulis. Makanya yang dimasukin tuh yang 2 aja dimasukin untuk menggantikan si x ini. Makanya dia jadi 2 pangkat 5 per 5. Nah, 2 pangkat 5 itu dia sama dengan 32 per 5. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanain lagi sih jadi desimal. Tapi biasanya kalau udah jawab sampai di tahap ini sebenarnya udah bener sih. Paham nggak sampai sini? Paham, Bang. Yang lain gimana? Paham nggak? Aman, Bang. Oke, kalau paham kita next ya. Nah, ini juga ada contoh soal dari integral tertentu. Contoh soal itu ada integral 4, 0. Nah, 4-nya ini sebagai batas atasnya, 0-nya itu sebagai batas bawahnya. Terus ada x plus 1 per x pangkat 2 plus 2x plus 2 dikurung tutup, semua dipangkatin 3. Terus jangan lupa ada dx-nya. Nah, kalau untuk soal ini kita tuh pakai pemisalan. Nah, si n-nya ini kan awalnya 3 ya. Nah, kenapa dia bisa jadi min 3? Karena yang bawah ini kita ubah. Maksudnya diubah tuh dinaikin ke atas. Nah, kalau dia dinaikin ke atas, otomatis kan dia jadi minus ya. Soalnya kalau di per itu, maka dia jadi minus. Makanya dia jadi n sama dengan min 3. Sesuai yang ini nih. Yang ini. Jadi x kuadrat plus 2x plus 2 itu dipangkatin negatif 3. Nah, lalu untuk pemisalannya itu U sama dengan si U-nya tuh pakai yang ini, yang x pangkat 2 plus 2x plus 2. Terus, nah, si DU kan rumus dasarnya DU sama dengan si
U yang tadi itu dikaliin sama yang U tadi dikaliin sama DX. Nah, ini yang U-nya itu diturunin dulu. Nah, kalau diturunin kan dia jadi 2X plus 2. Makanya DU sama dengan 2X plus 2 dikali DX. Nah, kita di sini kan makanya yang disoal itu kan yang diketahui DX. Makanya kita harus ngubah dulu si DU ini jadi DX. Nah, cara ngubahnya tinggal dipindah ruas aja. Maka si 2X plus 2 itu dipindah ruas, dia jadi DU per D2X plus 2. Nah, kalau udah, tinggal dimasukin aja ke bagian yang sini. Habis itu ditulis sama dengan 1/2 integral dari batas atas 4, batas bawah 0, X pangkat 2 plus 2X plus 2 dipangkati negatif 3. Terus yang tadi itu yang ini ya, yang 2X plus 1 DX. Nah, DX-nya tuh kita ganti sama yang tadi udah kita temuin, yaitu gantinya dengan DU per 2X plus 2. Nah, ini kan sama nih 2X plus 2. Sama yang tadi di bawahnya sebenarnya ada ini 2X plus 2. Tinggal dicoret aja. Otomatis tinggal sisa DU doang kan. Nah, karena dia tinggal sisa DU doang, makanya DU-nya dia tuh hilang karena udah habis tadi dicoret. Maka dari itu tinggal kita integralin aja untuk yang ini X pangkat 2 plus 2X plus 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau diintegralin dia kan sama tuh kayak tadi. Si pangkatnya ini dia tuh ditambah 1, otomatis yang negatif 3 itu ditambah 1, otomatis menjadi negatif 2. Sama juga kayak pernya. Itu kan awalnya N plus 1. Nah, N-nya kan kita ada negatif 3 nih. Nah, ditambah 1 kan sama dengan negatif 2. Makanya dia jadinya 1 per negatif 2. Karena sebenarnya bisa ditulis di bawahnya si X kuadrat plus 2X plus 2 pangkat negatif 2 per min 2. Tapi ini dibuat dipisah aja biar mudah untuk perhitungan. Terus dikasih tanda garis, batas atasnya dia sesuai tadi ya 4. Terus untuk batas bawahnya dia 0. Nah, terus ini dikali 1/2 dikali 1 per negatif 2. Nah, hasilnya tuh dia negatif 1/4 dikali X pangkat 2 plus 2X plus 2 dipangkati negatif 2. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, berapa 0 jika dipangkatin berapapun itu hasilnya mesti akan tetap 0. Makanya untuk yang ini tetap dikerjain, cuma yang X pangkat 2 sama plus 2X-nya ini dia jadinya 0 karena dia kan dimasukin dari batas bawahnya ya, diganti X-nya diganti sama dengan 0 tadi. Nah, ini kenapa bisa dapat 16? Karena si batas atasnya dimasukin untuk gantiin X-nya. Makanya dia 16, jadi 4 pangkat 2 plus 2 kali 4 plus 2. Makanya hasilnya 16 plus 8 plus 2 dipangkati negatif 2. Terus untuk ini udah saya jelasin tadi. Kenapa ini tuh jadi positif. Karena awalnya dia kan negatif. Awalnya kan dia dikurangi ya dari rumus dasarnya yang saya jelasin tadi bentar. Nah, dari ini. Dia kan negatif nih dari si FB dikurang FA. Nah, sedangkan yang tadi persamaannya tuh negatif 1/4 kan, makanya dia jadi positif. Terus dimasukin, 0-nya dimasukin untuk menggantikan nilai X. Jadi dia 0 pangkat 2 plus 2 kali 0 plus 2 dipangkati negatif 2. Makanya hasilnya jadi 0 plus 0
plus 2 dipangkatin negatif 2. Nah, kalau udah, ini yang dikurung dijumlahin aja dulu. Jadi 16 ditambah ini 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi totalnya 26. 26 dipangkatin negatif 2 ditambah 1/4 ini jadinya 2 dipangkatin negatif 2. Nah, kenapa ini dia kok jadi positif yang di bawah gini? Karena si kan awalnya negatif 2 ya. Biar dia nggak negatif, dia tuh harus diubah ke dalam bentuk tukeran. Makanya dia tuh jadi negatif 1/26 pangkat 2 ditambah ini 2 pangkat 2. Nah, ini negatifnya dari mana? Nah, negatif ini tuh didapat dari si 1/4. Kan dia sama pakai negatif. Makanya dia makanya ini negatif. Nah, kalau udah tinggal tuh dipangkatin kan. Yang ini dapat tetap 1/4. Nah, terus yang ini tuh dipindah ruas ya, yang 1/2 pangkat 2 dipindah ruas ke depan, makanya dia di positif. Terus yang 1 per pangkat 26 pangkat 2 dia dipindah ruas ke belakang, makanya dia jadi negatif. Maka hasilnya tuh jadi 1/4 dikurang 1/676. Nah, kalau udah tinggal dikurang, disamain penyebutnya, maka dia bakal dapat hasil 168/676. Nah, kalau udah dapat hasil yang ini, tinggal dikaliin aja. 1 dikali 168, terus 4-nya dikali 676. Nah, maka dapat hasilnya 21/338. Nah, ini dapat hasil segini nih karena dia disederhanakan. Dan ini udah bentuk yang paling sederhana untuk jawaban di soal ini. Kira-kira paham nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, tanya aja. Nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Banyak nih. Ada yang masih bingung nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sebentar ya. Ya. Wih, masih pada semangat nih.
kita lanjut ke integral tertentu untuk yang kedua nih. Jadi kayak yang tadi udah dijelasin ya, integral tertentu. Bedanya itu ada batasan atau nggak ada batasan sama integral. Gini, kalau integral tertentu dia itu nggak punya batasannya. Nah, implikasinya apa? Dia bakal punya satu yang tidak terdefinisikan. Dia itu sorry. Nah, jadi kalau untuk integral tertentu, dia bakal ngasilin konstanta C ya. Biasa kita definisikan sama C. Itu untuk integral tertentu. Nah, kalau integral tertentu dia bakal punya batasan. Akibatnya variabel yang dia integralkan ya, yaitu X. Mau itu X, mau itu Y, mau itu P, V gitu. Dia bakal didefinisikan sama batasan tertentu. Itu untuk yang integral tertentu ya. Jadi untuk integral tertentu, hasil akhirnya itu bakal berupa angka. Untuk penyelesaian sendiri mungkin kalian bisa ya. Mungkin kalian udah paham dari yang dijelasin di slide sebelumnya. Terus untuk permisalan ini yang jadi problem mungkin. Jadi untuk permisalan kalian bisa dicoba-coba lagi ya. Tapi pada dasarnya permisalan itu kita lakukan untuk menyederhanakan fungsi tersebut. Jadi fungsinya itu kita sederhanakan sedemikian mungkin ya, supaya gak ada perkalian. Contohnya kayak DU, DU, misalkan UP ya, P atau DX, apa ya? Ya kayak gini, DX min 1 gitu. Nah, dia kan ada perkalian ya. Jadi kalian nggak bisa langsung integralin dia. Soalnya hasil akhirnya nanti bakal salah. Oleh karena itu dilakukan permisalan, dan pada dasarnya untuk permisalan sendiri, mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Inti dari permisalan itu maksudnya awal dari permisalan itu kita definisikan pada umumnya itu sama dengan U ya. Untuk yang case sebelah sini, yang kita misalkan itu persamaan yang ada di dalam akar. Kita bahas permisalannya aja. Nah, dalam akar ini kan ada dua suku ya, 4x plus 1. Nah, 4x plus 1 itu kita misalkan. Kita gabungkan dia jadi satu definisi, yaitu U. Jadi U itu sama dengan 4x plus 1. Nah, setelah itu kita bisa turunkan dia. Jadi du dx ya. Turunan dari U itu kan du dx ya. Jadi turunan dari U terhadap X yang kita turunkan berarti si X. Nah, du dx itu bakal sama dengan berapa? 4 ya. Du dx itu sama dengan 4. Nah, setelah itu karena kita menyesuaikan ya pada dasarnya sama algoritma. Maksudnya itu langkah-langkah dari pengerjaannya ya. Lebih tepatnya di bagian sini nih. Nah, di bagian sini kita harus bisa mengeliminasi si 4x tersebut. Maaf. Tunggu sebentar. Yang harus kita eliminasi itu
Enggak. Gini. Jadi kita definisiinnya itu bukan begini ya. Jadi U. Di sini itu ada penyelesaian lagi ya di sini. Ada tahap yang kurang ya. Tahapnya itu tahap permisalan tadi. Jadi U itu dipangkatin sama 1/2. Sama 1/2. Ya. Anggap aja rapi ya. Oke. Nah, terus dikalikan sama si DX. Di mana DX itu kalau misalkan kita turunin ya dari persamaan yang turunan ini, DX bakal sama dengan DU per 4. Iya gak? Iya gak teman-teman? Iya ya. Nah, itu bakal sama dengan DU per 4. Sama dengan DU per 4. Nah, tapi karena kita pengennya bentuk yang sederhana ya, kita itu ubah dia si DU ini menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Kalau di teknik itu namanya teknik manipulasi ya. Jadi kita manfaatin yang namanya itu permisalan angka ya. Nah, di sini kalian heran gak sih kenapa tiba-tiba muncul 1/4? Jadi awalnya itu dari 4/4. Nah, ya kita harus pintar manipulasi ya guys. Jadi 4/4 itu yang si pembilangnya dia bakal keluar dari integral. Nah, si 4-nya dia itu masuk ke sini. Jadi kita definisinya dari 4dx. Nah, jadi si 4dx dia itu bakal pindah ruas ke kiri. Nah, terus jadi 4dx itu sama dengan du. Nah, dari situ baru kita jelas tuh. Jelas untuk penyederhanaannya. Jadi U pangkat 1/2 du itu bisa kita turunin ya. Jadi ya mungkin bisa kalian coba ya untuk penurunan selanjutnya, dan kurang lebih bisa kita lihat juga dari persamaan yang di bawahnya itu ya. Kita next aja ya. Ini ada beberapa soal yang bisa kalian coba buat nambah kemampuan kalian juga ya. Kita masih ada beberapa materi soalnya. Ngebut aja kalau misalkan ada gap atau unek-unek gitu. Misalkan kalian belum paham ini kenapa sih bisa begini gitu. Bisa kita diskusin di sini aja ya. Oke. Baik, untuk yang ketiga itu ada materi aplikasi integral. Nah di sini ada contoh ya. Contoh misalan. Jadi dia tuh di sini diberikan sebuah A itu sama dengan dv per dt. Nah, kita harus mencari dari kecepatannya atau v untuk A, terus T untuk waktu, dan itu pun konstan. Nah, jadi di contoh ini kita misalin itu V sama dengan integral A dt. Jadi V itu untuk si kecepatan yang tadi. Nah, kalau udah di masih ingat kan konsep integral kalau ada
integral A dari kali dt itu, maka dia bakal jadi kiai yang di bawahnya ini. A kali T plus konstanta 1. Jadi hasil yang integral yang di atasnya ini, dia tuh hasilnya yang di bawah sini. Nah, terus lanjut. Jika A-nya itu sama dengan 12T dan diberikan V itu sama dengan 8 dan T sama dengan 1. Nah, V, tinggal dimasukin yang rumus tadi. Yang A-nya kita ganti jadi yang 12T. Maka V sama dengan integral 12T dikali dt. Nah, dia bakal jadi 6T kuadrat. Masih ingat kan konsep yang tadi? Kalau diintegralin dia tuh yang pangkatnya nambah, terus di per n plus 1. N-nya kan 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Makanya dia hasilnya 6T kuadrat plus C1. Nah, terus ini kita kan belum dapat nilai si ininya, si C1-nya. Nah, kita diketahui tuh di soal ini, V-nya sama dengan 8, T-nya sama dengan 1. Tinggal dimasukin aja nih. 8 sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 1 di pangkat 2 tuh hasilnya 1. Dan 6 dikali 1 itu hasilnya 6. Makanya dia jadi 8 sama dengan 6 plus C1. Nah, maka C1-nya 6 ini dipindah ruas, maka jadi negatif. Maka 8 dikurang 6, dia sama dengan 2. Makanya untuk hasil akhirnya, tuh rumusnya V sama dengan 6T kuadrat plus 2. Baik, untuk yang selanjutnya itu, ini ada sebuah soal juga. Ball is thrown pada ketinggian 200 dan dengan waktunya 5 second ya. Terus kita disuruh nyari si initial velocity-nya. Jadi itu kan udah diketahui S itu dia si ketinggiannya, dia sama dengan 200. Terus untuk T-nya tuh sama dengan 0 karena dia dari keadaan awal ya. Iya, dari keadaan awal. Terus untuk cari V itu sama dengan V0 dikurang 32T. Ini untuk rumus yang udah diberikan dalam soal. Nah, maka tinggal kita masukin aja. Kita cari S-nya dulu. Bukan, kita cari si C-nya dulu. Cari C, maaf. Salah. Jadi S itu sama dengan integral dari si V0 atau integral dari V dt. Nah, V-nya tuh kita ubah jadi V0 dikurang 32T. Nah, dia makanya kalau diintegralin dia jadi V0T, si T ini dia nyambung ke V0 dikurang, nah ini sama kayak tadi ya, diintegralin jadi 16T kuadrat di plus C. Nah, kan dapat nih tadi S-nya 200, T-nya sama dengan 0. Tinggal dimasukin aja ke dalam rumus yang udah kita dapat tadi. Nah, habis itu tinggal dimasukin kan 200, S-nya diganti 200, terus T-nya diganti 0. Nah, kita hitung 200 sama dengan V0 dikali 0 dikurang 16 dikali 0 di plus C. Nah, ini kan mesti hasilnya tetap 0 ya. V0 dikali 0 tetap 0. Terus dikurang 16 dikali 0 ini juga hasilnya tetap 0. Makanya si C itu hasilnya 200. Terus, nah kita udah dapet nih si C-nya 200. Tinggal dimasukin ke rumus yang tadi di awal. Benar.
Nah, ini tinggal dimasukin ke rumus awal yang ini. C-nya ini kita ganti jadi 200. Makanya di sini dia jadinya S sama dengan V0 dikali T dikurang 16 kali T kuadrat plus 200. Nah, itu kan kita tadi udah tahu ya. Dalam suatu keadaan dia tuh dimana dia tuh nggak ada ketinggian, dia kan udah jatuh tuh. Nah, waktu untuk jatuhnya itu dia dari atas sampai ke tanah dia tuh butuh waktu 5 second. Maka tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Setelah dimasukin rumus, maka dia jadi S-nya diubahkan jadi 0 sama dengan V0 dikali 5 dikurang 16 kali 5 kuadrat plus 200. Nah, maka dia jadi, nah ini yang ini, kita pindah ruas ke sini. Terus kita cuma ngitung yang ini aja. Nah, 5 dipangkatin 2 itu kan 25. 25 dikali 16. Yang ini dikali sama yang hasil 25 tadi. Nah, kalau udah dapat hasilnya, tinggal ditambahin sama 200. Nah, ini tuh hasilnya perhitungannya 400. Nah, negatif 400 ditambah 200. Hasilnya hasilnya ini bener sih negatif 200. Jadi kenapa ini bisa positif? Karena dia pindah ruas. Dia pindah ruas ke sini, bukan yang ini yang pindah ruas. Maaf salah. Jadi si 200-nya itu dia pindah ruas ke 0. Makanya dia jadinya positif. Nah, setelah dapat itu, maka untuk cari V0-nya tuh sama dengan si 200 ini itu dibagi sama 5. Maka hasilnya dapatnya 40. Makanya untuk hasil akhirnya tuh kecepatannya 40 feet per second. Apakah udah jelas semuanya? Oke, kalau diem berarti jelas ya. Kita anggap jelas. Nah, ini soal selanjutnya mungkin bisa kalian coba di rumah aja ya. Tapi mungkin untuk awal, enggak deh, bisa kalian ya. Untuk soal ini tuh hampir mirip ya kayak soalnya. Jadi bisa kalian coba aja berdasarkan referensi sebelumnya. Intinya adalah di batasan sama di batasan tertentu gitu. Untuk kondisi tertentu. Nah, terus ini ada bidang kelistrikan ya. Aplikasi dari integral berdasarkan bidang kelistrikan. Sebenarnya di sini itu bisa kita definisiin sama DI. Yang ini bisa kita definisiin sama si Q. Karena pada dasarnya integral itu bukan konsep sebagian ruas. Jadi sebenarnya dua-duanya ruas itu kita integralkan dua-duanya ya. Nah, tapi karena untuk si I, untuk si Q di sini adalah nilai yang konstan.
biasanya itu hasilnya seperti ini nih, delta I ya. Untuk yang rumus ini nih, delta I, di mana I yang pertama itu sama dengan I. Maksudnya I batas atasnya ya. Nah, I batas bawahnya itu I sama dengan 0. Nah, ketika ada suatu perubahan dari I, jadi perubahannya itu adalah I dikurang 0 gitu. Nah, makanya dia bisa disederhanakan jadi I aja. Tapi pada dasarnya integral itu konsep dua ruas, bukan satu ruas. Terus ini ada beberapa latihan ya yang bisa kalian mungkin coba di rumah. Karena soal untuk aplikasi itu katanya keluar ya. Nah, ini ada integral trigonometri ya untuk bab yang ke-4 atau ke-5 ya. Untuk yang ke-4 ya mungkin. Nah, berdasarkan informasi ya, kita itu harus print ya. Mungkin harus ya, atau mungkin dibikin catatan gitu dari intinya bikin catatan masing-masing dari kalian ya untuk sifat-sifat dari trigonometri ini, karena pada dasarnya untuk diingat itu susah ya. Nah, ini untuk rumus integral trigonometri yang ya sebagai referensi ya. Jadi integral sin AX dx itu akan menjadi negatif 1/A cos AX. Nah, bedanya apa sama yang kedua rumus udah dipaparin tadi? Dia itu ada konstanta, dia itu ada variabel A-nya. Variabel ya. Jadi A ini biasanya suatu bilangan, misalkan 2 atau misalkan 3 gitu. Nah, untuk cara mengintegralkannya kalian bisa mengikuti pola yang ada di sebelah kanannya. Untuk integral cos AX dx, ini hasilnya adalah 1/A sin AX. Nah, beda. Kalau misalkan sin diintegralin, dia bakal jadi negatif. Kalau cos, dia tetap positif gitu. Ini berkebalikan dari sifat turunan ya. Terus ada satu kondisi di mana variabelnya itu adalah di belakang sin. Nah, kalau misalkan variabelnya di belakang sin, berarti dia itu fungsi konstan ya. Fungsi konstan. A-nya ini bisa keluar dari integralnya. Ini untuk sifat dari integral trigonometri. Nah, kemudian ada problem. Jadi untuk penyelesaiannya ya, mungkin kita bisa melihat dari rumus yang diberikan soal dulu. Rumus yang dikasih soal itu integral dari sin pangkat 3x cos x dx. Nah, pertanyaannya awal tuh, kenapa sih kita nggak bisa integralin langsung aja gitu? Kenapa harus ribet-ribet kayak ngapalin sifat dari trigonometri tersebut? Alasannya itu karena ada perkalian di sini. Kalau misalkan ada perkalian, kalian nggak bisa langsung integralin. Biasa kalau di limit tuh ada persamaan UX. Bukan UX, UV ya. UV aksen ditambah U aksen V. Nah, itu cara manual pakai konsep itu. Tapi kalau diintegralin, kita harus pakai konsep substitusi sifat supaya jadiin formulanya itu sederhana. Nah, yang kita pakai itu mungkin kalau di problem yang ini kita nggak pakai sifat, jadi kita pakai permisalan aja. Untuk yang pertama kita misalin U itu sama dengan sin X ya. Terus karena du dx itu sama dengan negatif cos X ya kan.
Sebentar. Ini du dx. Oh, iya benar. Jadi sin x itu, maaf ya teman-teman, sin x itu turunannya cos x, bukan negatif cos x ya. Nah, itu juga harus dievaluasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai tukar. Kita belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah penyesuaian. Oke. Nah, du dx itu sama dengan cos x. Jadi kalau misalkan kita mau definisiin du, berarti cos x itu sama dengan berarti du itu sama dengan cos x dx, ya enggak? Kemudian cos x dx. Nah, sekarang kita mau substitusi cos, di sini ada x-nya ya. Kita mau substitusi cos x dx ini, cos x dx ini ya, menjadi variabel u. Jadi di sini ada step yang tersembunyi, yaitu u pangkat 3 du. Sini ya, u pangkat 3 du. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tinggal integralin aja. Integralnya adalah 1/4 u pangkat 4. Mungkin kalau integral kalian paham lah ya, sesuai yang tadi dipaparin di paling awal banget untuk formula awalnya. Nah, karena udah diketahui nih 1/4 u pangkat 4, jadi variabel u-nya atau ya variabel u yang kita misalin itu kita definisiin ulang ke yang ini. U itu sama dengan sin x. Jadi 1/4 sin x. Jangan lupa tambahin c karena dia itu adalah integral tertentu. Next. Nah, untuk problem selanjutnya ini, dia itu mungkin nggak perlu dipahami lebih lanjut ya untuk penyelesaiannya, karena dari konsep-konsep sebelumnya itu pada dasarnya ketika ada suatu sifat yang seperti ini ya, sifat sederhananya, integral sederhananya dx per x, kalian bisa langsung selesain ya, bahwa hasilnya itu adalah ln x. Jadi kalau misalkan variabelnya itu ada di bawah, variabelnya itu adalah pembagi, kalian bisa langsung selesain dia. Jadi jawabannya itu adalah ln x. Kalau misalkan seperti ini ya. Maaf. Bisa kalian langsung selesain aja. Dia itu hasilnya adalah ln x. Maksudnya ln 1 plus x gitu. Mungkin untuk awalan bisa juga ya, supaya lebih dapat, kalian misalin dulu dia jadi u du. Jadi u-nya itu kan sama dengan x plus 1. Du dx berarti kan sama dengan 1 ya gak? Iya gak teman-teman? Iya ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita mau definisiin dx? Tinggal pindah ruas saja kan, si dx itu ke kanan. Jadi dx itu sama dengan du. Nah, dia disubstitusi sini, u-nya disubstitusi, kita masuk ke sifat yang atas ini. Kalau misalkan dx per x, hasilnya itu bakal sama dengan ln x. Jangan bingung ya, dia itu udah pasti ln x. Nah, ln itu sebenarnya sifat dari eksponen. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut gitu,
mungkin ada di YouTube ya, atau mungkin ada buku juga, buku referensi gitu dari kalkulus. Dia itu ngedefinisiin kalau misalkan learn, eksponen, terus log, dia itu sebenarnya kerabat. Oke, kita next ya. Mungkin yang ini kira-kira sama kayak konsep yang sebelumnya. Bisa kita next ya untuk mempersingkat waktu ya. Ini juga kira-kira sama tentang integral trigonometri. Nah, ini untuk sifat eksponen. Jadi eksponen itu sifatnya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan dia diturunin berarti dia itu bakal dikalikan dengan pangkat si eksponennya. Misalkan ada eksponen, oh ya, nih kayak yang di sini ya. Contoh yang ini nih, eksponen 2x pangkat 2 dikurang 1. Sebentar. Misalkan kita punya U. U itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 1. Nah, DU dx sama dengan berapa coba teman-teman? 4x ya. Ya gak? Betul ya? Nah, jadi turunan ini kita jadikan pengali untuk fungsi turunannya. Sini nih. Dan untuk si eksponennya dia bakal independen, dia bakal tetap menjadi bentuk awalnya, seperti bentuk awalnya. Nah, untuk penyederhanaannya mungkin bisa kalian inisiatif sendiri ya, jadiin di bagian ruas pertama paling awal. Maksudnya diposisikan paling awal untuk variabel sederhana. Yang kita next ke bagian sini. Untuk integral dari eksponen mungkin kalian kurang lebih sama ya. Oh ya, ini untuk turunan. Dan untuk integral tuh kurang lebih sama, cuman karena kalau misalkan yang di sini itu yang dikalikan adalah turunannya. Kalau yang di integral itu yang dikalikan itu dengan si hasil dari integral pangkat eksponen itu. Bisa kalian sesuaikan ya. Ini ada beberapa contoh untuk problem dari si integral eksponen ya. Jadi dari persamaan yang awal ini ya, kita pecah dulu. Kita buat dua suku. Nah, kemudian dari sini kita keluarkan si bilangan-bilangan konstan ya, kayak 4, kayak 3 gitu ya. Kemudian kita integralkan. Kemudian kita pisahkan dulu si dx ini integral supaya bisa diintegralkan masing-masing gitu. Pada dasarnya memang semua kalau misalkan ada banyak suku kita bisa buat pemodelan seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru diintegralkan. Dan ini hasilnya nih. Ya. Ini untuk latihan ya. Bisa kalian coba. Nah, terus ini untuk tabel trigonometri, tabel integral ya. Selain dari sinus kosinus, ada secant kuadrat, ada kosekant kuadrat. Kalian sesuaiin aja kalau misalkan persamaan bisa disederhanakan pakai tantu gitu.
kalian pakai yang ini. Kalau misalkan bisa disederhanakan pakai rumus yang lebih rumit gitu, kalian bisa pokoknya disesuaikan supaya dia itu jadi variabel tunggal, terutama ya kalau misalkan variabelnya udah tunggal, atau kalau misalkan tunggal tapi dia punya pangkat juga gak apa-apa. Kalian bisa langsung integralkan dengan permisalan bertahap gitu ya. Ada X, ada V gitu. Oke, next. Ini kurang lebih sama kayak yang integral mana ya? Tadi kalau nggak salah udah dipaparin juga. Jadi dia itu pertama di definisi pertama dia itu kalau yang ini dia pakai sifat, dia itu disederhanain dulu pakai sifat trigonometri yang awalnya. Nah, baru dari situ kalian misalin U-nya itu sama dengan U-nya itu bakal sama dengan si ya, mungkin bisa kalian coba ya. Tapi pada sarannya di awal tuh dia dimasukin dulu. Nih, yang tadinya dia lebih kompleks, dia bakal dipisah dulu. Jadi sin kuadrat ya, sin kuadrat x dikalikan dengan sin x, terus dia itu baru dikalikan lagi sama cos kuadrat x. Sin x itu kalau kita lihat dari sifatnya, sin mana? Nah, sin kuadrat x itu bakal sama dengan 1 dikurang sama cos kuadrat x ini ya. Nah, alasannya apa? Supaya kita ngejadiin ruasnya itu kayak akan si cos kuadrat x gitu. Kita sesuaikan aja. Nah, dari situ kan ada sifat, ada pembaruan pemodelan persamaan ya. Jadi itu digunain supaya kalian bisa dapat suatu fungsi yang lebih sederhana dan bisa kita integralkan. Tuh. Yang ini untuk beberapa latihan soal. Kemudian ini sifat ya. Sifat integral dari tan U, kotangan U, du. Ini juga ada problem kira-kira konsepnya sama dan ini ya, maaf ya.
Ya, ada gangguan tadi. Nah, kita lanjut. Ini untuk problem yang mungkin sebelumnya, yaitu kombinasi dari integral integral trigonometri dengan eksponen ya. Dan langkah penyelesaiannya juga mungkin kalian bisa sesuaikan gitu. Dan perlu kita ketahui ya, pada dasarnya secara umum penyelesaian integral itu dilakukan dengan cara pemisalan gitu. Supaya bisa jadi persamaan yang lebih sederhana. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa cukup? Terima kasih Teh Firda.